Nah, anak-anak, tahukah kita gambar apa ini? Betul sekali. Ini adalah gambar sebuah komputer. Nah, sekarang tahukah kita apa itu komputer? Ya, jadi komputer adalah salah satu alat elektronik yang digunakan untuk mengetik, berhitung, menggambar, menonton, bermain game, dan tentunya untuk belajar. Nah, jadi apa yang akan kita pelajari pada video kali ini? Ya, ada kaitannya dengan komputer. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita nonton video ini sampai akhir ya. Halo, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Ahmad Yani Lahadi. Dalam video ini kita akan membahas jenis-jenis perangkat keras komputer dan bagaimana mereka bekerja dalam sistem komputer. Nah, setelah kalian menonton video ini, diharapkan dapat memahami jenis-jenis perangkat keras komputer dan menjelaskan fungsinya dalam sistem komputer. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan pada video berikut. Nah, sistem komputer terdiri dari perangkat, input, proses, output, dan penyimpanan. Ya, semua bagian ini bekerja bersama untuk mengolah dan menyimpan data. Yuk kita jelaskan satu persatu. Nah, yang pertama ada perangkat masukan atau biasa kita kenal dengan input device. Nah, perangkat input digunakan untuk memasukkan data ke komputer. Nah, contoh perangkat input adalah yang pertama keyboard. Nah, jadi keyboard dapat dipakai untuk mengetik dan mengedit teks pada sebuah program atau aplikasi dalam komputer. Nah, yang kedua ada mouse yang berfungsi untuk menggerakkan kursor, mengontrol pergerakan kursor di layar dan mengklik tombol. Nah, selanjutnya yang ketiga ada scanner yang digunakan untuk menyalin dokumen dalam bentuk digital. Ya. Yang keempat ada mikrofon yang berfungsi untuk menangkap suara dan mengubahnya menjadi sinyal yang dapat apa kira-kira? Yang dapat dikirimkan melalui perangkat komunikasi. Nah, jadi mereka semua ini memungkinkan kita berinteraksi dengan komputer. Nah, anak-anak, selanjutnya perangkat yang kedua ada perangkat keluaran atau biasa kita kenal dengan output device. Ya, jadi perangkat output ini berfungsi untuk menampilkan hasil pemrosesan data. Ya, jadi contohnya dari perangkat output ini yaitu yang pertama ada monitor. Nah, monitor sendiri berfungsi untuk menampilkan informasi hasil olahan dari komputer, ya, seperti teks, gambar, video, atau grafik. Nah, yang kedua, perangkat output yang kedua ada printer. Nah, printer ini berfungsi atau fungsi utamanya mengubah data digital menjadi cetakan fisik. Ya, tentunya mungkin biasa kita lakukan ini. Nah, selanjutnya speaker. Fungsi utamanya adalah memperbesar volume gelombang audio sehingga output suara yang dihasilkan menjadi lebih keras. Nah, oke, selanjutnya perangkat yang ketiga ada namanya perangkat pemrosesan. Nah, atau biasa kita kenal dengan processing device. Nah, perangkat pemrosesan, contohnya yaitu CPU atau Central Processing Unit atau prosesor lah ya, adalah otak komputer yang mengendalikan semua perintah. Ya, itu CPU. Dan selanjutnya ada GPU atau Graphical Processing Unit yang berfungsi untuk memproses grafis. Ya. Dan terakhir ada RAM. Nah, RAM ini yang merupakan penyimpanan data sementara saat komputer bekerja. Nah, saat kita menggunakan komputer, RAM berfungsi untuk menyimpan sementara data yang kita kerjakan sebelum kita menyimpannya di media penyimpanan, ya, seperti itu. Nah, yang terakhir ada namanya perangkat penyimpanan. Nah, atau biasa kita kenal dengan storage device. Nah, perangkat penyimpanan digunakan untuk menyimpan data tentunya. Namanya penyimpanan pasti digunakan untuk menyimpan data. Nah, contohnya yang pertama ada hard disk. Nah, hard disk ini mungkin sering kita gunakan atau bahkan sering kita lihat, ya. Jadi hard disk berfungsi untuk menyimpan data dalam jumlah besar. Nah, kemudian ada namanya SSD. Nah, SSD ini
menawarkan kecepatan lebih tinggi. Hard disk dan SSD sama-sama biasa digunakan sebagai media penyimpanan dalam komputer. Ya. Nah, kemudian yang ketiga ada namanya flash drive. Nah, mungkin ini sering kita gunakan atau biasa kita kenal dengan sebutan flash disk. Ya, adalah media penyimpanan portable yang biasa digunakan untuk berbagi file dari satu komputer ke komputer lainnya. Bahkan flash disk ini bisa digunakan di handphone ya. Oke. Nah, selanjutnya kaitan antara perangkat dalam sistem komputer. Nah, jadi semua perangkat keras yang disebutkan tadi ini bekerja bersama dalam sistem komputer. Ya, data dimasukkan melalui perangkat input, diproses oleh CPU atau prosesor, hasilnya ditampilkan di output atau monitor. Nah, kemudian disimpan pada perangkat penyimpanan. Nah, jikalau kita membutuhkannya di masa lampau ya, atau masa akan datang, kita membutuhkannya tentunya kita simpan di media penyimpanan. Oke, jadi hari ini kita telah mempelajari jenis-jenis perangkat keras komputer. Tentunya kalian sekarang bisa menjelaskan fungsi perangkat keras yang ditampilkan, serta menjelaskan bagaimana perangkat ini bekerja bersama dalam sistem komputer tentunya. Oke, jadi sekian video pembelajaran dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.